Beberapa tahun yang lalu, saya melihat acara The Osbourne yang menampilkan keseharian keluarga Ozzy Osbourne. Ada sebuah adegan yang sampai sekarang masih terbayang dalam benak saya, ketika sang bintang rock mengeluhkan gangguan tidur yang dialaminya kepada seorang psikiater. Ketika psikiater menyarankan untuk mengurangi kebiasaan minum kopi, jawaban Ozzy ini yang membuat saya geli. Saya sehari hanya minum 1 cangkir kopi, katanya. 1 cangkir yang dia maksud adalah cangkir yang sangat besar, yang lebih besar dari mangkuk bakso. Ah, ada-ada saja. Walaupun tidak sampai seperti Ozzy, ternyata saya maniak kopi juga. Sehari minimal 2 atau 3 cangkir kopi saya konsumsi. Memang ada penelitian yang menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi mempunyai manfaat kesehatan, toh tetap ada batasan dalam mengkonsumsinya. Sesuatu yang berlebihan selalu saja tidak baik, bahkan ada yang menyatakan terlalu banyak meminum kopi bisa mengakibatkan kebutaan. Minimal bisa membuat susah tidur seperti Ozzy tadi. Yang aneh dari tingkah Ozzy tadi, bagaimana bisa dia mencari psikiater untuk menyembuhkan penyakitnya, sementara dia mengetahui dan melakukan hal yang memperparah penyakit tersebut atau mungkin hal tersebut menjadi penyebab penyakit itu. Tapi anehnya lagi, sebenarnya hal tersebut lumrah terjadi. Kita sibuk mencari kesalahan yang ada, ternyata kesalahan itu adalah kebiasaan kita yang buruk. Kita sibuk menyalahkan orang lain atas kemalangan yang terjadi, ternyata penyebab terbesar dari kemalangan kita adalah kesalahan-kesalahan kita. Secangkir besar kopi adalah kesalahan besar yang kita legalkan kewajarannya. Sementara untuk menutupi ketakutan kita akan kesalahan itu, kita mencari psikiater yang akan mencari celah kesalahan lain yang, siapa tahu, merupakan penyebab penyakit itu. Padahal kalau ingin membuang penyakit itu, tinggal melakukan hal yang sangat sederhana, yaitu jangan meminum kopi dalam cangkir besar lagi. Tapi toh, seringkali kita terjebak dengan kebiasaan dan kesenangan untuk mengkonsumsinya dalam jumlah besar, tapi tetap mengharapkan penyakit kita akan sembuh. Walaupun begitu, tindakan Ozzy Osbourne mencari bantuan psikiater bukan hal yang salah, tapi alangkah lebih baiknya melihat terlebih dahulu apakah ada yang salah dengan dirinya. Ada kajian menarik di dalam buku Change or Die tulisan Alan Dutchman. Di dalam buku tersebut Alan menyatakan bahwa banyak dari orang-orang yang masuk rumah sakit karena penyakit berat seperti jantung, ketika keluar dari rumah sakit tetap melakukan kebiasaan lamanya yang tidak sehat, sehingga kemungkinan besar mereka akan masuk rumah sakit lagi. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka tidak mempunyai keinginan untuk sembuh? Sepertinya semuanya menginginkan untuk sembuh, akan tetapi mereka sulit sekali untuk berubah ke kebiasaan yang baru yang lebih sehat. Sebuah perubahan memang tidak menyenangkan. Seseorang yang kecanduan minum kopi, akan tersiksa ketika memulai untuk tidak mengkonsumsi kopi. Oleh sebab itu, diperlukan tahapan untuk memulai kebiasaan baru. Contohnya dengan mengurangi besar cangkir kopi yang kita konsumsi. Sedikit demi sedikit. Tidak usah mencari kambing hitam untuk disalahkan, walaupun mungkin ada campur tangan mereka yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Toh, sebesar apapun kekuatan kita, tidak akan bisa merubah masa lalu. Nah, setidaknya kalau kita mau mencari kelemahan-kelemahan yang kita miliki, membuat kita tidak terlalu mengurusi kelemahan orang lain. Toh, sama-sama memiliki kelemahan. Seperti peribahasa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sedang kutu di seberang lautan kelihatan. Kesalahan-kesalahan orang lain dengan mudah kita lihat, kita bicarakan. Sedang kesalahan sendiri, terkadang kita tutupi dengan kewajaran-kewajaran yang kita buat sendiri. Padahal, mungkin saja, kesalahan dan kelemahan yang ada pada kita lebih besar daripada orang yang kita bicarakan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap sadar secara terus-menerus. Maksudnya adalah kesadaran untuk terus memperbaiki diri dan selalu belajar. Semoga dengan itu, segala penyakit yang menempel pada diri kita bisa terobati.